Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Kahfi, banyak sekali ya pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya dan di kolom komentar juga ya. Apa yang saya harus lakukan ketika bersolawat itu, padahal sudah terus menerus saya suka sholawat terus gitu ya, tapi hajat belum terkabul. Nah sahabat, di sini saya akan berikan jawaban untuk semua sahabat Kahfi 82 ya. Jadi sahabat ya, jangan berkecil hati ketika kita bersolawat itu pasti. Soalnya Allah sudah memberikan jaminan, barang siapa yang bersolawat maka Allah langsung yang akan memberikan jaminannya. Untuk semua sahabat, sebelum ke tema pembahasan, jangan lupa bantu dukung channel Kahfi 82 biar semakin berkembang dan biar semakin menghadirkan testimoni-testimoni keberkahan, keajaiban sholawat. Nah, banyak sekali ya sahabat ya yang sudah mengamalkan sholawat Jibril yang setelah saya berikan arahan. Nah di sini di Kahfi 82 itu ya, di samping bisa bersilaturahmi lewat WhatsApp, dan sahabat pun silahkan mau yang testimoni menceritakan pengalaman kisahnya. Nah di lain waktu ya silahkan ya sahabat yang mau misalnya ngobrol, mencari solusi ya lewat WhatsApp, dan yang mau bertukar pengalamannya ya, siapa tahu dalam arti bertukar di sini sahabat menceritakan apa yang menjadi pengalaman sahabat selama mengamalkan apapun amalannya, silahkan ya sahabat. Di sini kita sama-sama mencari solusi. Nah di sini saya sangat berharap sekali sahabat setelah nonton video ini, besok atau sekarang pun pas habis nonton video ini, sahabat langsung dikabulkan. Dan semoga apa yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi 82 Allah kabulkan. Sahabat, jangan lupa tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Karena sahabat yang menekan tombol like, comment, dan subscribe, artinya sahabat sudah mendukung dan sahabat akan mendapatkan pahala karena udah menebarkan ke banyak orang, baik itu lewat sosial media ya, TikTok, Facebook, IG, dan sosial media yang lainnya. Sahabat sama seperti saya di sini mengajak semua sahabat keluar dari masalah yang dihadapi, karena sudah membagikan video ini artinya banyak sahabat yang akan bersolawat. Begitu sahabatku. Kita langsung ke tema pembahasan, dan bagi semua sahabat silahkan ya yang mau testimoni ataupun silaturahmi lewat WhatsApp 082240715530. Silahkan ya sahabat yang mau testimoni lewat telepon langsung bersama saya, kita rekam boleh, mau voice note silahkan ya, mau WhatsApp pun silahkan, atau sahabat mau telepon saya yang menyampaikan testimoninya silahkan. Karena banyak sekali yang testimoni ya sahabat yang tidak mau direkam voice note, tapi ketika misalnya saya sampaikan boleh, banyak juga seperti itu ya sahabat. Langsung ke tema pembahasannya sahabat. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah bersolawat tetapi belum terkabul? Ini pertanyaan favorit nih gitu kan, bisa disebutkan pertanyaan hampir semua sahabat ya yang masuk ke WhatsApp saya yang bertanya seperti itu. Apa sahabat seperti itu ya sahabat? Pasti bertanya-tanya dalam hatinya. Nah ingat sahabat ya, apa yang harus dilakukan? Begini sahabat, sholawat itu penghubung untuk rezeki kita. Sholawat itu penghubung untuk permasalahan kita. Maka dari itu sahabat, apa yang harus kita lakukan ketika kita bersolawat belum terkabul? Kita harus jelas dulu ya sahabat. Seperti gini, kita mohon kepada Allah, kita meminta rezeki. Rezeki itu banyak. Kesehatan itu rezeki. Sahabat bisa nonton sekarang ini itu rezeki karena banyak sahabat. Ketika
sekarang sahabat lagi nonton, ada yang sekarang lagi pergi ke rumah sakit, ada yang sekarang ini lagi benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain. Sahabat melihat ke saya, banyak sahabat yang sekarang ini kehilangan pandangan matanya, tidak bisa melihat. Banyak sekarang yang saat sahabat sekarang nonton video saya ini yang benar-benar lagi sulit kelaparan. Cuman kita tidak tahu. Banyak sekali ya sahabat, sekarang sahabat lagi nonton video ini yang lagi didatangin yang nagih. Bahkan sahabat, banyak sekali yang sekarang misalnya sahabat lagi nonton, itu sahabat tanpa kita ketahui banyak sekali yang lagi mendapatkan kesulitan. Nah, untuk semua sahabat sekarang enak, alhamdulillah. Baca dulu dong, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sahabat lagi menyimak video saya dan yang dibahasnya tentang sholawat. Sahabatku, sholawat penghubung rezeki. Betul. Nah, salah satunya itu. Sekecil apapun yang ada di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari ya sahabat, seperti saya bisa berbicara seperti ini, saya sampai muter-muter tasbih seperti ini, itu rezeki. Karena banyak sekali yang sekarang tangannya stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sahabat, seperti itu. Jadi kembali lagi ke tema pembahasan bahwa sholawat adalah penghubung rezeki. Kalau minta sama Allah, memang Allah Maha Tahu sahabat gitu kan. Tapi di sini kita harus benar-benar memohon dengan keberkahan sholawat apapun sholawatnya. Dan yang biasa saya sholawat, saya amalkan ada 3 yang benar-benar saya istiqomahkan. Yang pertama, sholawat Ibrahimiyah, karena itu salah satu kunci paling abdol, seabdol-abdolnya sholawat, rajanya sholawat itu ada di sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena di sholat yang kita biasa kita baca itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawatnya ketika kita at-tahiyat, ya itu yang dibaca sholawat Ibrahimiyah. Dan ketika kita sholat sunat itu sholawat Ibrahimiyah. Jadi untuk semua sahabatku, apa yang harus sahabat lakukan ketika sahabat belum terkabul? Sahabat bersyukur, syukuri, syukur gitu kan. Tapi jangan syukurin loh. Tapi harus bersyukur. Ingat ya sahabat, bersyukur. Nah, sebelum ke bersyukur, saya akan bahas. Karena saya tadi jelaskan bahwa sholawat yang biasa saya amalkan atau dawamkan itu salah satunya sholawat Ibrahim. Itu ya sahabat. Berapa kali sahabat minimal setiap mau kita baca sholawat Jibril, baca sekali dulu. Pokoknya sehari semalam kita baca sholawat Jibril. Minimal nih 10, 11 gitu. Terserah lah 10 lah gitu ya. Ataupun biasa kalau saya sendiri sih alhamdulillah ya, itu sehari semalam itu bisa 100 kali gitu ya. Silahkan sahabatku ya. Yang kedua, sholawat Jibril yang biasa saya amalkan. Karena sholawat Jibril Masya Allah luar biasa. Dan apalagi kalau saya sih sholawat Jibril alhamdulillah gitu ya. Apalagi nih kalau yang saya benar-benar satu dudukan, satu ba'da asyar itu ya 1000 kali, ba'da isya itu 5 atau 7.000, dan di sepertiga malam saya alhamdulillah. Dan yang ketiga saya sholawat anasya, sholawat 7 kata, sholawat penakluknya dunia, sholawat yang ingin rezekinya berkah, yang mempunyai nasi cocok ya, yang belum punya keturunan, yang belum punya pasangan bisa diamalkan, dan yang punya nih persawahan, perkebunan dan mau jual tanah, jual aset, jual rumah yang sulit terjual, ini bisa diaplikasikan dengan sholawat anasya gitu ya. Apalagi di zaman yang sekarang susah, itu amalkan terus sholawat anasya. Langsung ke tema pembahasan tadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita hajat kita belum terkabul. Yang pertama, bersyukur. Bersyukur itu bisa mendatangkan
terkabulnya doa. Bersyukur itu bisa menghapuskan berbagai kesulitan. Bersyukur akan mampu mendatangkan rezeki dari arah tak terduga. Karena dengan kita bersyukur, sahabatku, ketika kita bersyukur maka akan Allah tambah rezeki kita. Ketika kita bersyukur maka akan Allah berikan yang berkelimpahan. Tetapi ketika kita menerapkan punya utang, kita bersyukur bukan utangnya kita ditambah, tapi akan Allah kurangi, bahkan Allah lunaskan tanpa susah payah. Begitu ya sahabat. Dan apa yang harus dilakukan bagi semua sahabat Kahfi yang lagi mengamalkan sholawat, yang seterusnya sahabat ingat ya, di sini saya akan berikan sebenarnya kuncinya ada dua aja lah di sini gitu kan, baik sangka ataupun optimis. Begini sahabat, karena apa? Saya baru tahu sekarang ya gitu ya, bahwa di YouTube aja yang saya ceritakan di YouTube nih. Ternyata ya sahabat, di YouTube itu tidak boleh gitu ya. Misalnya contoh gitu ya, yang mengandung kekerasan, baik itu di judul ataupun di deskripsi. Contohnya begini. Gara-gara misalnya bunuh diri. Ternyata ketika bunuh gitu kan, kata bunuh itu aja seharusnya yang B-nya itu harusnya diganti dengan ya pokoknya bunuh itu kan kata-kata yang tidak ini ya sahabat ya. Mohon maaf ya sahabat, saya ini dulu batuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Bunuh diri contohnya, nah salah satunya i-nya itu harus diganti dengan kata satu, i-nya itu hurufnya itu harus diganti dengan i karena akan terdeteksi sahabat. Alhamdulillah gara-gara batuk nih, jadi saya banyak inspirasi lagi nih. Bunuh diri gitu ya. I-nya itu harus diganti dengan 1 D 1 R 1. Karena apa? Bunuh diri gitu kan. Itu bisa berakibat fatal untuk judul tersebut karena nantinya berpengaruh untuk performa video. Kurang lebih lah intinya ada efeknya yang negatif untuk YouTube saya. Seperti itu. Nah, itu YouTube, sahabat. Kita harus benar-benar berkata yang baik, ya, lisan yang baik, karena ucapan adalah doa. Bahkan sekeren itu ya, YouTube bisa mendeteksi bahwa ketika ada kata-kata kekerasan ya di YouTube dengan judul ataupun ya di deskripsi ya ditulis kata-kata bunuh diri, itu harus diganti i-nya itu karena akan terdeteksi. Kalau pakai D1R1 artinya itu tidak akan terdeteksi kata-kata kekerasannya gitu kan. Masya Allah ya sahabat ya, itu dari YouTube gitu ya. Apalagi kita untuk semua sahabat yang lagi ngamalin sholawat, makanya jaga lisan, jaga ucapan, kita harus berbaik sangka terus kepada Allah ya sahabat ya. Jadi itu ya sahabat. Nah contoh lagi seperti tadi bunuh diri, contohnya gini, hal-hal yang berbau porno gitu kan, misalnya ada pemerkosaan contohnya gitu kan. Nah itu saya ternyata jadi pas ada O nya itu diganti huruf 0, A nya atau S bisa diganti huruf 5 dan A bisa diganti huruf 4. Intinya jangan sampai terdeteksi atau kebaca sama pihak YouTube begitu, karena itu bisa berakibat fatal juga, jadi jelek. Masya Allah sahabat, itu saya belajar dari YouTube. Ternyata nggak boleh ada kata-kata seperti itu karena akan berakibat fatal, bahkan bisa di banned juga ya sahabat, dihapus YouTube-nya seperti itu. Masya Allah, ternyata ya Robi habli hukma wa alhikni bisolin. Segala sesuatu kita belajar dari pengalaman. Begitu ya sahabat. Nah, jadi yang pertama kita harus ketika kita apa yang harus dilakukan ketika kita bersolawat tapi belum terkabul. Yang pertama
bersyukur. Karena dengan bersyukur akan mendatangkan keberkahan, akan ditambah gitu ya. Apa yang menjadi kesulitan kita akan dikabulkan. Yang kedua tadi gitu ya sahabatku, yakni kita harus berbaik sangka. Karena dengan berbaik sangka, apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Bahkan dengan baik sangka, jaga lisan kita, jaga ucapan kita. Karena itu akan menjadi doa untuk kita semua. Sejelek apapun kita harus bisa menjaganya, berbaik sangka. Jadi pada kesimpulannya, bagi semua sahabat yang lagi ngamalin sholawat Jibril, silahkan amalkan. Yang lagi ngamalin sholawat yang lainnya, sholawat Anasyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, dan sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang biasa kita amalkan ya gitu kan ketika sholat. Nah itu ya sahabat ya. Jadi untuk semua sahabat, kalau hajat kita ingin terkabul, cepat terkabul, tidak lemot, jaga yang tadi itu salah satunya. Sebenarnya ada banyak ya sahabat, tapi yang dua aja yang tadi yang disebutkan, syukur dan baik sangka diterapkan, insya Allah sahabat apa yang menjadi kesulitan sahabat akan dikabulkan. Itulah ya sahabat ya, demikian yang bisa disampaikan. Soalnya udah waktunya Isya di tempat kami. Saya mau melanjutkan dulu sholat Isya. Itulah demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Kafil 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya sahabat, tunggu testimoni berikutnya. Ada keajaiban sholawat yang akan dihadirkan untuk semua sahabat Kafi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.